Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afifah Najifah dengan NIM 2030300022, mahasiswi kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kali ini, saya akan mereview buku pertama, mata kuliah Metode Penelitian Sosial, yang berjudul Contemporary Issues in Social Science Research Methodology for Social Science, karya Rajat Acharya dan Nandan Bhattacharya. Langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, metodologi atau masalah epistemologi dalam penelitian sosial. Yang pertama, dari praktik ke metodologi. Pandangan umum tentang penelitian sosial sangat menjelaskan berorientasi di mana pertanyaan utamanya adalah mengapa. Contohnya, mengapa partisipasi angkatan kerja tingkat wanita rendah di India? Mengapa beberapa negara bagian lebih baik dalam pengembangan manusia daripada yang lain? Mengapa begitu banyak petani melakukan bunuh diri di India akhir-akhir ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengambil bentuk kausal. Meskipun metode yang digunakan biasanya dikerahkan untuk membangun penjelasan kausal dengan sempurna. Namun demikian, sebagian besar diskusi kebijakan didasarkan pada beberapa pemahaman tentang penyebab dan efeknya pada berbagai hasil. Dengan kata lain, sifat esensial pertanyaan di sini adalah penjelasan. Pertanyaan semacam ini pada akhirnya menunjukkan atau membangun beberapa hubungan kausal antara pilihan atau tindakan yang berhubungan dengan individu, kelompok, pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Nah, yang berikut praktik positivis empiris. Tidak ada rumus sederhana untuk membangun hubungan antara penyebab tertentu dan efek. Ada 3 bahan dasar penelitian sosial. Yang pertama, beberapa gagasan tentang bagaimana keadaannya atau bagaimana perubahan yang terjadi. Yang kedua, data atau pengamatan tentang fakta. Dan yang ketiga, metode yang mengintegrasikan ide dan pengamatan. Dengan metode yang ini dimaksud adalah seperangkat alat untuk teknik yang diinformasikan oleh suatu pendekatan yang diterapkan dalam penyelidikan penelitian. Tetapi metodologi berkaitan dengan kerangka kerja di mana metode tertentu dinilai. Dengan kata lain, metodologi berkaitan dengan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita ketahui, dan agak dekat artinya dengan apa yang kita pahami sebagai epistemologi. Kerangka penjelasan dan ragam teori struktur versus agensi. Penelitian sosial kontemporer berfokus pada menjelaskan perilaku individu dengan pengembangan metode penelitian kuantitatif. Ketergantungan pada tingkat individu data meningkat secara signifikan. Jika seorang masih merasa bahwa sistem berfungsi harus tetap menjadi masalah utama untuk penyelidikan penelitian, bagaimana caranya menjelaskan sistem? Oke, di sini dari sudut pandang ontologis dan epistemologis, mungkin ada 2 cara luas untuk menjelaskan sistem sistemik atau strukturalis dan berbasis agensi. Cara penjelasan strukturalis umumnya menolak pandangan bahwa sosial, struktur ekonomi, atau politik dapat dijelaskan seluruhnya sebagai tindakan agen individu. Dalam produksi sosial kehidupan, manusia memasuki hubungan tertentu yang sangat diperlukan dan terlepas dari kehendak mereka. Hubungan produksi yang sesuai dengan tahap perkembangan tertentu dari produksi material mereka. Jumlah total dari hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat. Cara produksi kehidupan intelektual pada umumnya itu bukan kesadaran yang menentukan keberadaan mereka, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Berikut, medan yang diperebutkan dalam penelitian evaluatif. Yang berikut, medan yang diperebutkan dalam penelitian evaluatif kompositif indeks sebagai contoh ilustrasi.
Proses pembangunan pada dasarnya bersifat kualitatif. Namun, untuk tahu bagaimana kinerja suatu negara atau subwilayah di suatu negara, orang lain yang butuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang dapat diukur dari pembangunan. Bagaimana nih? Medan yang berikut, medan yang diperebutkan dalam penelitian evaluatif. Composite Index sebagai contoh ilustrasi. Proses pembangunan pada dasarnya bersifat kualitatif. Namun untuk tahu bagaimana kinerja suatu negara atau subwilayah di suatu negara, yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang dapat diukur dari pembangunan. Sedangkan perluasan kapasitas produktif negara dapat dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Tidak cukup untuk menjamin perluasan kebebasan yang sesungguhnya. Untuk melakukan apa yang orang memiliki alasan untuk menghargai. Sedangkan perluasan kapasitas produktif negara dapat dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan dikonseptualisasikan sebagai kebebasan, dan kebebasan adalah multidimensi. Oleh karena itu, setiap ukuran pengembangan MEN harus multidimensi. Setiap dimensi secara kuantitatif diwakili oleh sebuah indikator, dan indikator sering disatukan melalui agregator tertentu untuk membangun indeks komposit pembangunan. Mendasari setiap ukuran komposit adalah beberapa asumsi tentang bagaimana berbagai dimensi pembangunan, atau secara bergantian kesejahteraan kualitas hidup manusia development, terkait dengan indeks keseluruhan. Salah satunya adalah apa yang disebut metode data driven untuk menentukan satu set dari bobot. Kesejahteraan analisis komponen utama dilakukan, dan prinsip pertama komponen jika menjelaskan proposisi yang signifikan dari total variabilitas dari mampu dianggap sebagai indeks komposit kesejahteraan sejak utama adalah variabilitas dari mampu dianggap sebagai indeks komposit kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan secara eksplisit, pendekatan alternatif apa yang kita sebut. Metode ini kesimpulan dalam bab ini mereka berpendapat bahwa metodologi penelitian dalam ilmu sosial harus tidak dipandang sebagai seperangkat aturan tentang bagaimana melakukan penelitian sosial. Kesimpulannya, dalam bab ini mereka berpendapat bahwa metodologi penelitian dalam ilmu sosial harus tidak dipandang sebagai perangkat aturan. Kesimpulan, dalam bab ini mereka berpendapat bahwa metodologi penelitian dalam ilmu sosial harus tidak dipandang sebagai kesimpulan dalam bab ini mereka berpendapat bahwa metodologi penelitian dalam ilmu sosial harus tidak dipandang sebagai seperangkat aturan tentang bagaimana melakukan penelitian sosial. Langsung saja selanjutnya pada pembahasan yang kedua, debat dalam penelitian metode. Pada pergantian abad ke-21, metodologi penelitian membuat pendekatan yang cukup spektakuler memasuki tahap pendidikan tinggi India. Ini terkait dengan yang baru mengadopsi proyek nasional untuk Ada banyak tingkatan dalam perdebatan tentang metodologi kualitatif.
Ada banyak tingkatan dalam perdebatan tentang metodologi kualitatif dalam beberapa tahun terakhir. Ada pertanyaan mendasar tentang apakah adapun peran metodologi dalam penelitian ilmu sosial yang diberi label perang paradigma. Dan kemudian ada perdebatan yang lebih membosankan dan kemudian ada perdebatan antara kuantitatif dan metodologi kualitatif. Ini mungkin tampak kuantitatif dan metodologi kualitatif. Mungkin tampak seperti perdebatan yang terpisah, tetapi mereka masalah-masalah ini hanya dapat ditandai secara singkat dalam lingkup bab ini, apalagi fokusnya dipaksakan pada debat internasional. Karena upaya yang relatif menuju pusat pragmatis. Debat tentang metode kualitatif. Tidak ada keraguan bahwa secara umum metode penelitian kualitatif memiliki berlipat ganda dan berkembang biak dalam beberapa tahun terakhir, sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin untuk menggambarkan ini dengan cara yang seragam. Ada bermacam-macam tafsir pendekatan, sangat berbeda dan bahkan bertentangan, termasuk teori-teori kritis seperti ras dan pedagogi, studi kinerja, epistemologi, sudut pandang, queer, materialis, feminis, dan metode refleksif. Kemudian telah terjadi kembalinya empirisme dalam teori-teori yang membumi. Beberapa dari metodologi ini telah muncul dari politik keterlibatan sekelompok cendekiawan, terutama terhadap ketidakadilan sosial secara kualitatif, penelitian lebih daripada varian kuantitatif. Ada permainan ide yang lebih besar dan komitmen yang lebih humanis dan keadilan sosial. Secara kualitatif, penelitian lebih daripada varian kuantitatif. Pluralitas, berkembang biak metodologi kualitatif telah muncul dari 3 perang paradigma yang telah menyebabkan ledakan dalam literatur tentang metodologi di seluruh dunia. Perang pertama melawan positivisme dan dapat disebut tentang konstruktivis pada tahun 1970 sampai 1990. Mungkin pernyataan paling terkenal dari jenisnya Michael Blick pada tahun 1988, Michael Blick merekomendasikan anti-beasiswa tradisional metodologis yang lebih bergantung pada pengetahuan khusus tapi daripada seperangkat aturan yang ditetapkan. Dia membuat 2 argumen yang mendalam. Pertama, bahwa metodologi membuat sarjana anonim. Diperkirakan bahwa jika metode yang baik diikuti dengan benar, maka 2 sarjana dan mencapai kesimpulan yang sama, yang salah satu cara berbicara objektivitas. Poin keduanya adalah tentang tanggung jawab penilaian individu sarjana berakar pada ideologi yang menghargai interpretasi atas bukti. Konflik paradigma kedua terjadi dalam komunitas metode campuran dan melibatkan perselisihan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Masalah utamanya adalah apakah ini bisa digabungkan atau apakah perbedaan asumsi paradigma terlalu radikal untuk memungkinkan kombinasi. Bisa dikatakan konfliknya adalah antara teori konstruktivis dan kritis yang bersaing paradigma. Pada abad ke-21, paradigma yang lebih pragmatis, di mana metode kuantitatif dan
kualitatif diyakini kompatibel, dan peneliti dapat menggunakan keduanya secara bersamaan dalam penyelidikan empiris mereka. Bahkan di pendirian pragmatis, apa yang berhasil? Ini bagaimana tetap dalam masalah politik bukti. Salah. Di mana metode kuantitatif dan kualitatif diyakini kompatibel dan peneliti dapat menggunakan keduanya secara bersamaan dalam penyelidikan empiris mereka. Fase ketiga, perang. Di mana kita berada sekarang? Ada konflik antara bukti metodologi berbasis metode campuran, sekolah teori interpretatif dan kritis. Ada pergolakan dan babak baru perdebatan tentang penelitian ilmiah. Di sisi lain, ada yang inovatif, diskusi tentang metode kualitatif, yang radikal dalam mempertanyakan objek dan lebih bergantung pada politik representasi yang mengganggu. Paradigma seperti itu, jika bisa disebut demikian, menekankan transformasi sosial dan mengejar agenda kesetaraan. Etnografi dan narasi tentang konstruktivisme. Pada bagian ini, membahas dua metode kualitatif yang ditransformasikan oleh perang paradigma pertama melawan positivisme. Kedua metode ini, etnografi dan narasitif, itu sendiri saling terkait erat, dengan cukup banyak kesamaan dan tumpang tindih. Tujuan dari narasi adalah untuk membentuk cerita yang kohesif. Seorang dapat melakukan wawancara mendalam, membaca dokumen, dan mencari tema. Grounded theory, meninjau kembali empiris. Grounded theory, meninjau kembali empiris. Grounded theory adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Glasser dan Strauss. Pada tahun 1960-an, tujuan yang ditentukan sendiri dari grounded theory adalah untuk mengembangkan teori tentang fenomena yang menarik, memprioritaskan metode induktif daripada deduktif. Metode aktif ini menggambarkan dirinya sebagai membumi, karena tugas mengklasifikasikan dan menafsirkan data dimulai dengan data dan bukan dari konsep yang sudah ada sebelumnya. Namun itu, teoritis berusaha untuk memodelkan hubungan antara kategori yang telah dihasilkan dari data. Glasser dan Strauss mengembangkan pendekatan ini dengan jelas, menentang metode hipotesis deduktif yang kemudian menjadi ortodoksi yang berlaku dalam ilmu-ilmu sosial. Grounded theory adalah proses berulang yang kompleks. Penelitian dimulai dengan mengangkat pertanyaan generatif yang membantu memandu penelitian tetapi tidak dimaksudkan menjadi statis atau membatasi. Ketika penelitian mulai mengumpulkan data, teori ini, konsep retical atau konsep diidentifikasi. Dua istilah kunci dalam grounded theory adalah saturasi atau titik di mana eksplorasi lebih lanjut tidak menghasilkan wawasan baru, dan pengkodean aksial atau eksplorasi sistematis hubungan antara kategori. Kesimpulannya, hanya beberapa sketsa yang sangat cepat dari berbagai perdebatan yang menghadiri metodologi kualitatif dalam penelitian ilmu sosial selama beberapa dekade terakhir telah dimungkinkan dalam waktu singkat. Lingkup bab ini, perdebatan ini telah mencakup banyak hal yang berkisar. Kesimpulannya, perdebatan ini telah mencakup banyak hal yang berkisar dari pertanyaan mendasar filsafat mengenai produksi dan makna pengetahuan untuk berdalih atas rincian teknik strategi individu yang mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan menganalisis data atau bukti. Apalagi perdebatan ini telah mencerminkan pergeseran besar dalam teori dan positivisme ke pasca strukturalisme, pasca modernisme, dan pasca kolonialisme, dan pergeseran bertahap menuju jalan tengah di tahun terakhir. Sementara itu, perkembangan perangkat lunak yang semakin canggih telah mengangkat pertanyaan tentang teknik komputasi, bahkan dalam metode kualitatif, OGI, semakin mengaburkan pembagian antara kuantitatif dan kualitatif yang memiliki
untaian utama dalam perdebatan metodologis dalam ilmu-ilmu sosial. Yang terakhir, pembahasan berikut kerja lapangan etnografis. Etnografi adalah cara tertentu dalam melakukan kerja lapangan yang telah menjadi ciri khas erat kaitannya dengan disiplin ilmu antropologi. Semua mahasiswa pradoktoral dari antropologi menyadari bahwa kerja lapangan biasanya di beberapa lokasi yang berjauhan adalah bagian pusat disiplin. Pengalaman transformatif utama yang melaluinya mereka harus lurus jika mereka ingin menyebut diri mereka antropolog. Sebuah etnografi diyakini melakukan kerja lapangan etnografi di tempat yang jauh, idealnya di antara komunitas dekat atau desa, di mana dia akan menghabiskan waktu yang lama berinteraksi dengan orang-orang, mengumpulkan informasi dari mereka, cermat melihat cara hidup mereka, dan mengambil berbagai anekdot, insiden, peristiwa, dan kejadian. Mengungkap cara hidup orang lain. Ini bukan yang tentang mengungkapkan cara hidup orang lain, bukan hanya tentang mengumpulkan data di antara kelompok atau komunitas tertentu, tetapi juga membenamkan diri di lapangan sedemikian rupa, orang akan mulai mempertimbangkan atau menganggap antropolog sebagai seseorang yang memiliki komunitas mereka sendiri. Dengan kata lain, seseorang melakukan kerja lapangan kerja lapangan, dia adalah bagian dari masyarakat. Antropolog harus membuat catatan rinci dalam buku harian dan tidak boleh dimulai dengan kuesioner atau wawancara formal. Membangun hubungan dengan yang lain, dengan komunitas asing adalah tugas pertama seorang antropolog. Pencerahan barat, antropologi, dan mempelajari yang lain. Kepentingan antropologis dan etnografis sebagai metode untuk mempertahankan minat di budaya lain adalah hasil dari perjalanan yang telah dilakukan barat ke timur. Pada tahun 1973, Talat Asad mendokumentasikan cara-cara di mana pemikiran dan praktik antropologis Tichez telah dipengaruhi oleh kolonialisme Inggris dan instrumental kebutuhan administrasi oleh kolonial. Menurutnya, Barat memberikan akses ke informasi budaya dan sejarah tentang masyarakat yang semakin mendominasi. Dengan demikian, tidak hanya menghasilkan jenis pemahaman universal tertentu, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan dalam kapasitas antara Eropa dan non-dunia Eropa dan sebagai turunannya antara elit Eropa dan masa tradisional di dunia ketiga. Etnografi sebagai metode pemahaman India pasca kemerdekaan. Antropologi di India pasca kemerdekaan merupakan warisan kolonial yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari perspektif dan tradisi kerja lapangan, berkembang dan dilembagakan dari waktu ke waktu dalam antropologi. Pada tahun 1952, Courts di India Selatan menentang pandangan Louis Dumont tentang kasta yang berdasarkan pemahaman tentang teks-teks ideologis. Faktanya, konsep Sanskerta Srinivas menentang gagasan kolonial tentang keabdian dan masyarakat India yang digerakkan oleh inersia. Etnografi yang dipopulerkan oleh antropologi dari Radcliffe Brown dan Evan Pritchard adalah apa yang diinformasikan karya Srinivas di Church of South India. Para etnografer dari barat melanjutkan minat mereka pada timur, tetapi mulai dilakukan dalam konteks yang beragam dan seputar tema yang beragam. Jauh sebelum lingkungan menjadi kekuatan motif untuk pemikiran berkembang di akhir 1980-an dan awal 1990-an. Ekologi dipanggil sebagai kategori dalam pemahaman desa dan orang-orang India. Dalam perkembangan inilah sejarah semakin dipandang sebagai
melengkapi etnografi. Semakin disadari, bidang itu tidak bisa hanya dilihat secara sinkronis atau seperti bidikan ahistoris, tapi melainkan sebagai pertemuan diakronis. Bidang ini diproduksi bersama dan dibentuk bersama baik oleh pengamat dan yang diamati, terjerat terus-menerus dalam tumpang tindih identitas. Tuduhan tahun 1980-an dan pemikiran ulang etnografi. Menurut Clifford, apa yang dianggap sebagai kerja lapangan dikenakan pada budaya lain. Barat tidak bisa lagi menampilkan dirinya sebagai pemasok unik pengetahuan antropologis tentang orang lain. Tuduhan ini dalam banyak hal diinformasikan oleh karya-karya seperti Edward Orientalisme, Said 1978 yang mempersalahkan pengetahuan tertentu tentang Timur. Said menunjukkan caranya proses produksi dan reproduksi ini menunjukkan keinginan Barat untuk berkuasa. Itu berbeda di bawah pengaruh kritik pedas terhadap Barat dan epistemik kekerasan yang dilakukannya, atau atas nama menghasilkan pengetahuan terhadap pihak lain, Timur atau non-Barat, bahwa etnografi sebagai metode produksi berada di bawah pemindai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.